Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sungguh segala puji dan puja adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kita memujinya dan kita memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita juga berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kita, wa min sayyi'ati a'malina, dan dari keburukan amal perbuatan kita. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu. Maka sungguh siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah petunjuk kepadanya, maka tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala biarkan dia tersesat, maka niscaya tidak ada seorang pun yang mampu memberi hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Maka saya wasiatkan untuk saya pribadi dan untuk jamaah sekalian agar kita senantiasa bertakwa. Sampai kapan kita bertakwa kepada Allah? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali kita berada di atas agama Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, agama yang akan menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali duduk satu majelis dalam rangka mempelajari tafsir Al-Qur'an. Dalam rangka mempelajari tafsir Al-Qur'an dan dalam rangka kita bermudzakarah, saling mengingatkan, kita saling mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dan saling menasihati dan mengambil pelajaran dari apa yang akan kita kaji pada malam hari ini. Dan sebagaimana tadi diinformasikan bahwasanya kita akan melanjutkan tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam di dalam surah Yusuf, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita belum tuntas. Kita sampai kepada ayat yang ke-35 dan insyaallah kita akan meneruskan ayat yang ke-36. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya pada pembahasan kemarin, setelah Nabi Yusuf alaihissalam menolak ajakan para wanita, istri raja dan juga para wanita yang diundang oleh sang ratu tersebut, mereka merayu dan menggoda Nabiullah Yusuf alaihissalam, namun beliau tetap menjaga diri, menjaga kehormatannya, tidak memenuhi permintaan mereka, bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dipalingkan dari keinginan buruk mereka, yaitu para wanita yang berhasrat kepada beliau, yaitu memaksa untuk berzina dengan beliau. Waliyadzubillah. Kemudian beliau berdoa dan Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya. Maka setelah berita Nabiullah alaihissalam Yusuf tersebar ke seantero Mesir yang tidak bisa dibendung lagi, ya, viral istilah zaman ini,
maka akhirnya mereka berusaha untuk meredam. Bagaimana caranya? Yaitu mereka bersepakat untuk menjebloskan Yusuf alaihissalam ke dalam penjara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma bada lahum min ba'di ma ra'aw al-ayati la yasjununnahu hatta hin." Maka Nabiullah Yusuf alaihissalam dipenjara dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Wadakhala ma'ahu as-sijna fatayan." Ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam sudah berada dalam penjara, kemudian masuk juga dua orang pemuda dijebloskan ke dalam penjara itu bersama Yusuf alaihissalam. Kemudian setelah mereka lama di penjara, mereka mengutarakan mimpi mereka. Jadi dua orang tersebut bermimpi, bermimpi. Kemudian mereka setelah itu menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa demikian? Karena Nabi Yusuf terlihat seseorang yang pantas untuk ditanya. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Mimpi orang yang pertama adalah yang berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam adalah, aku bermimpi aku memeras anggur. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Sedangkan yang satu lagi bercerita kepada Nabi Yusuf alaihissalam, wahai Yusuf, aku bermimpi aku membawa roti di atas kepalaku. Namun yang anehnya disebutkan ta'kulu at-tayru min. Namun ada burung yang hinggap di kepalaku dan mematuk roti tersebut. Nabbi'na bi ta'wili. Mereka berdua bilang, ceritakan kepada kami, kabarkan kepada kami tentang ta'wil mimpi yang kami dapatkan tersebut. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami menilaimu, melihatmu adalah termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ya, orang yang baik itu sudah kelihatan Pak ya. Dari mananya? Dari wajahnya, dari cara berpakaiannya, apalagi dari sikapnya sudah jelas. Ya, karena tidak diceritakan apakah berapa hari itu. Kapan, apakah hari pertama mereka bertemu dengan Yusuf atau hari kedua atau sudah berapa lama? Artinya Nabi Yusuf alaihissalam sudah terlihat bahwasanya beliau adalah orang yang baik, orang yang suka berbuat baik kepada manusia. Tanpa berpikir panjang, Nabi Yusuf alaihissalam menjawabnya, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilih. Tenang, ya. Pokoknya sebelum makanan kalian datang, ya, Nabi Yusuf itu memakai patokannya jadwal makan. Kenapa? Di penjara itu nggak ada ventilasi, ya kan? Jadi nggak tahu, ya, nggak tahu kapan terbit matahari, kapan terbenam matahari, gitu, nggak tahu, ya. Jadi dikira-kira saja waktu itu. Nah, beliau memberikan patokan, tenang saja, saya akan kabarkan kedua mimpi kalian itu apa maknanya sebelum makanan kalian datang, ya. Kemudian beliau mengatakan, "Dalikuma mimma 'allamani Rabbi." Sudah mulai Nabi Yusuf sudah mulai berdakwah. Itu yang akan aku ajarkan kepada kalian, yang akan aku beritahukan kepada kalian, itu adalah sesuatu yang telah diajarkan dari Rabbku, penciptaku. Paham? Apa Rabb itu? Penciptaku yang memiliki aku dan yang mengatur segala urusanku. Iya kan? Ya, tidak bilang tenang, saya ini cerdas ya, saya bisa, saya tahu ilmu. Tenang, saya akan sampaikan pada kalian apa yang kalian tanyakan. Tahu gitu. Yesus mengatakan, "Dalikuma mimma 'allamani Rabbi, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun." Jadi beliau menggunakan kesempatan yang
Bagus. Ketika ada dua orang bertanya kepada beliau, dua orang tersebut kan percaya, mulai percaya dan menunggu jawaban dari beliau. Ya kan? Sebelum jawaban itu diberikan kepada mereka, beliau berusaha untuk berdakwah terlebih dahulu. Beliau mengatakan, aku meninggalkan agama kaumku, yang mana mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka juga kufur terhadap akhirat. Ini luar biasa Nabi Yusuf. Kalau kita perhatikan, beliau itu kan tinggal di mana? Di Mesir, ya kan? Agama mereka pada saat itu juga tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Suku Heksos itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam, kaumnya di mana? Di Palestina. Itu ada juga sebuah kaum yang disebut dengan Kan'aniyun kalau tidak salah. Mereka itu tidak beriman kepada Allah. Nabi Yusuf untuk menjaga hati mereka tidak langsung menodong mereka, aku telah berlepas diri dari agama kalian. Ya kan? Tapi aku telah meninggalkan suatu agama kaum, satu kaum, bukan kalian berdua. Ini adalah gaya halus yang ditempuh oleh Nabi Yusuf dalam berdakwah dengan hikmah, supaya mereka itu tetap ingin mendengarkan dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Hum bil akhirati hum kafirun. Terus, karena makanan belum datang nih, ya kan? Belum datang, sudah dikira-kira nih, makanan udah. Kalau sudah bentar lagi datang, sudah dikira-kira, gitu kan? Baru nanti Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya. Sebelum makanan itu datang, Nabi Yusuf berdakwah. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Aku mengikuti agama moyangku. Tetapi agama moyang ini agama tauhid, yaitu agama Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub. Ini keturunan yang spesial sampai kepada Nabi Yusuf. Semuanya Nabi. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti tidak pantas bagi para nabi, bagi manusia pada umumnya, menyekutukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, lihat setelahnya. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Apa yang beliau katakan? Wahai sahabatku, tahu enggak kalau tauhid itu nikmat kita bisa menyembahnya kepada Allah saja. Ibadah kita tidak tercampuri dengan kesyirikan, baik yang besar atau yang kecil. Kita hanya meminta kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya takut kepada Allah, hanya cinta kepada Allah. Kita tidak meyakini sesuatu itu akan mendatangkan manfaat atau mudarat kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan apa yang Allah telah tetapkan. Kita tidak meminta kepada patung, tidak meminta kepada orang-orang mati. Itu adalah nikmat tauhid. Itu adalah karunia Allah yang sangat besar kepada kita, kepada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kata Nabi Yusuf, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Apa tidak bersyukur? Tidak beriman. Syukur lawannya apa? Kufur. Kalau dikatakan tidak bersyukur, haluskan Nabi Yusuf, kebanyakan orang tidak bersyukur. Maksudnya gak mau mengikuti agama tauhid ini. Itu orang dulu. Di mana Nabi Ya'qub masih ada, Nabi Yusuf juga diutus jadi nabi. Manusia masih melakukan kesyirikan, kekufuran, dan beliau tetap berdakwah. Apalagi zaman ini sudah beratus-ratus tahun berlalu. Para nabi 14 abad yang lalu, sangat mungkin manusia menyeleweng, melenceng, itu sangat mungkin. Kenapa? Buktinya sampai saat ini
tanpa ilmu, jauh dari ilmu, manusia akan terus disesatkan oleh siapa? Syaitan. Tauhid, Pak. Ayo kita belajar tauhid biar jadi orang bersyukur. Ya, baik. Kemudian Nabi Yusuf bertanya kepada kedua orang tersebut, "Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar?" Hei, dua orang penghuni penjara. Ya, lihat Nabi Yusuf itu pakainya gimana? Dua orang penghuni penjara. Kan saya juga penghuni penjara, kita senasib. Ya kan? Jadi merasakan apa yang dirasakan oleh temannya. Wahai para penghuni penjara, termasuk dirinya sendiri kan penghuni penjara. A'arbabun mutafarriqun, kira-kira kalau Tuhan yang banyak itu lebih baik gak dibandingkan dengan Tuhan yang cuma satu? Kalau kita punya menggantungkan urusan kepada 1, 2, 3, 4, 5, itu mana yang lebih baik, kepada mereka yang banyak atau kepada yang satu saja? Tentu saja jawabannya kepada siapa? Kepada yang satu saja. Al-Wahidul Qahhar, yaitu yang Maha Satu, yang Maha Esa dan Maha Perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum. Yang kalian sembah itu selain Allah, bisa jadi Nabi sudah mendapatkan jawabannya tuh. Al-Wahidul Qahhar, mungkin mereka menjawab ya, tapi nggak diceritakan di sini. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan lagi, apa yang kalian sembah itu cuma nama-nama saja, nggak ada hakikatnya itu patung-patung itu. Hanya nama-nama saja yang kalian buat sendiri. Berhala itu sampai ratusan ribuan ya Pak ya. Setiap berhala punya nama. Dari mana nama-nama itu? Nama yang mereka buat sendiri. Illa samaitumuha antum wa aba'ukum fiha, kalian dan moyang-moyang kalian. Makanya hati-hati kalau kita beragama kemudian kita patokannya begini. Ya, ini kan udah ajaran nenek moyang kita. Kalau yang dimaksud ajaran nenek moyang kita adalah artinya tauhid, menyembah Allah, bagus. Berarti moyang kita maksudnya siapa? Para nabi, gitu kan? Para nabi. Nabi Adam itu adalah moyang kita, moyang yang pertama itu. Tetapi kalau yang dimaksud ketika diberikan ajaran tauhid, kemudian ini kan sudah turun-temurun nenek moyang kita ini. Loh, tar dulu, nenek moyang yang mana ini? Ajarannya yang seperti apa? Karena di dalam Al-Quran juga orang-orang musyrikin rata-rata mereka semuanya mengatakan apa ketika menolak tauhid? Apakah kita harus meninggalkan ajaran nenek moyang kita demi mengikuti Muhammad? Hati-hati. Hilangkan kamu tidak mengikuti ajaran nenek moyang, kecuali yang dimaksud ajaran nenek moyang itu ajaran tauhid, ajarannya para nabi. Sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan moyangnya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yaqub. Inilah hukum illa lillah. Hukum itu yang pantas menentukan itu hanyalah Allah. Amara an la ta'budu illa Iya. Allah telah memerintahkan supaya tidak boleh menyembah kecuali kepadanya. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Para jemaah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, agama yang lurus itu yang dimaksud dengan agama yang benar adalah agama yang lurus, agama yang mengajarkan tauhid. Agama yang mengajarkan ini tauhid, ini syirik. Ini hanya menyembah Allah. Nah, ini syirik, ini menyembah kepada selain Allah, tidak boleh. Begitu agama yang lurus itu. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Lagi beliau mengatakan, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ustaz, kalau bertanya, apakah mungkin berlaku di zaman ini kebanyakan manusia tidak mengetahui? Sangat mungkin. Di Al-Quran disebutkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabil. Kalau kamu mengikuti mentaati yang menjadi kebanyakan mayoritas manusia, pasti kamu akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menyesatkan kamu. Jadi, yang harus diambil oleh kita, kebenaran itu tidak diukur dengan jumlah. Kebenaran tidak diukur dengan mayoritas.
Kalau kebenaran itu dipegang oleh satu orang dan hanya satu orang yang benar, berarti satu orang itu yang benar. Ya, berarti satu orang itu yang benar. Itu tidak diukur dengan kebanyakan. Jangan sampai mengukur kebenaran diukur dengan mayoritas, itu tidak benar. Ya, tidak benar. Di dalam Al-Quran yang sering disebutkan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia itu nggak tahu, kebanyakan manusia itu bodoh, kebanyakan manusia nggak bersyukur. Nah, kita kalau mengikuti kebanyakan berarti mengikuti orang-orang bodoh, orang-orang tidak bersyukur, orang-orang tidak begitu. Jatuh. Ya, kebenaran itu diukur oleh apa? Oleh apa? Oleh dalil. Ya, ketika ada dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, pegang, itulah kebenaran. Masuk lagi Pak kepada lanjutan kisahnya. Datang sudah sampai datang kan makanan tuh. Nah, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam mulai menceritakan lagi tentang tafsir mimpinya. Apa tadi mimpinya? Yang satu melihat memeras anggur, yang satu melihat apa? Membawa roti, kemudian ada burung yang memakan roti tersebut di kepalanya. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Mana tadi yang tanya kalau dia memeras anggur? Nah, kamu akan menjadi pelayan raja. Kamu akan melayani raja. Artinya menuangkan minuman bagi dia. Begitu ya? Itu kata Nabi Yusuf alaihissalam. Mana yang tadi? Yang satu lagi. Nah, kalau kamu akan disalib. Kamu akan disalib. Ketika kamu disalib, kemudian burung itu nanti akan memakan bangkai kamu, mematuk-matuk di kepalamu. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan." Telah terjawab apa yang kalian tanyakan. Sudah seperti itu jawabannya. Mereka bertanya kan kira-kira? Percaya, mereka sendiri yang bersaksi bahwasanya kami melihatmu adalah orang yang baik. Akhirnya dua orang sudah mendapatkan jawaban. Wa qala lilladzi dhanna annahu naji minhu madhkurni 'inda rabbik. Kemudian Yusuf berkata kepada salah satu dari mereka yang mereka akan menjadi pelayan raja, berpesan, "Hei, kamu kalau nanti keluar, karena udah yakin nih, dia akan bebas. Kenapa yakin akan bebas? Karena dia akan jadi pelayan raja, otomatis akan bebas. Kamu nanti kalau bebas, kamu bilang tentang aku. Aku ini orang baik. Ceritakan, kamu udah pernah bermimpi begini begitu dan terjadi juga. Nah, kau orang baik gitu. Kepada raja menanti, kamu akan jadi pelayan raja. Namun apa yang terjadi? Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbi. Akhirnya syaitan melupakan orang tersebut, dibuat lupa orang tersebut. Pak, bayangin. Orang yang keluar itu lupa sama Yusuf. Ya, dilihat di sini, perhatikan, syaitan mungkin menyangka itu adalah trik dia yang paling hebat. Guna supaya Yusuf ini nggak keluar dari penjara. Guna dia nggak berdakwah, menghalangi, dilupakan orang itu. Nanti kita akan lihat apakah syaitan ini lebih dahsyat dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Kalla, tidak mungkin. Fala bi sijni bin asinin. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di penjara itu beberapa tahun. Bin asinin itu 10 tahun ke bawah. Bisa 9 tahun, 8 tahun, ya, dan mengatakan 7 tahun. Lama gak tuh? Lama, orang tadi gak ingat-ingat. Yang sudah memberikan takwil mimpi itu adalah Yusuf. Ini seperti itu. Dan Allah menyebutkan syaitan yang membuat dia lupa. Ya. Namun rencana Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah berencana, Allah sudah mengatakan kun fayakun. Jadi. Akhirnya terjadilah mimpi berikutnya. Siapa yang bermimpi? Yang bermimpi adalah raja. Wa qala al-malik inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna
سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. Raja bilang, aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk, ya, dimakan oleh 7 sapi ekor yang kurus. 7 ekor sapi yang kurus. Wasab'a sumbulatin khudr, dan ada 7 tangkai gandum, ya. Ada 7 tangkai yang hijau. Wa ukhra yabisa, dan yang lain lagi itu ada yang kering. Raja ini bingung. Namun raja tahu, apalagi saat itu adalah, ya, lagi maraknya atau memang zaman pada saat itu adalah lagi viral-viralnya orang yang menafsirkan mimpi. Jadi banyak orang-orang yang menafsirkan mimpi, ya, orang-orang ahli gitu, ya, mungkin dukun-dukun dan yang lainnya begitu. Akhirnya raja memberitahu kepada orang-orang yang ada di sana, dipanggil setiap orang yang ahli dalam mentafsirkan mimpi, dipanggil oleh raja. Ya ayyuhal malak aftuni fi ru'ya. Siapa yang bisa memberikan tafsir mimpi? Mimpi yang mimpi saya, kata raja. In kuntum lirru'ya ta'murun. Kalau memang kalian itu ahli dalam menakwilkan mimpi, ya. Kemudian didengarlah oleh orang-orang yang ada pada saat itu, orang-orang yang dikatakan ahli dalam menafsirkan mimpi. Akhirnya mereka, ya, bingung. Yang ada mereka bingung. 7 ekor sapi, kemudian dimakan oleh 7 yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Ada 7, ya, tangkai yang hijau dan 7 tangkai yang, kata mereka, ini nggak ada relevansinya ini. Bingung ini, nggak ada kaitannya, dari gimana itu caranya. Akhirnya mereka itu seharusnya mereka bilang, wah, maaf raja, kamu nggak sanggup, ya, mimpi ini sulit mimpinya. Enggak, mereka nggak mau ketahuan kalau mereka itu bodoh. Mereka bilang kepada raja, adghatsu ahlam. Raja, itu mimpi kosong itu, nggak ada tafsirnya apa-apa, nggak ada nyambung-nyambungnya itu mimpi. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Jadi mereka itu, kata mereka itu, kami nggak menafsirkan mimpi-mimpi yang nggak ada arti begitu, ya, nggak ada relevansi itu. Kami mungkin bisa menafsirkan mimpi-mimpi yang memang itu ada maknanya, tapi kalau ini tidak ada maknanya, tidak ada relevansinya sama sekali. Wah, itu tuh sudah tersebar itu mimpi raja. Mungkin dipikirin sama orang-orang, semua orang berpikir gitu kan, apa mimpi raja itu? Gitu. Dan masya Allah, orang yang keluar tadi dari penjara yang sudah bertahun-tahun keluar, ya, bertahun-tahun keluar, itu baru ingat. Mungkin dia sendiri pikir apa tafsir mimpinya gitu. Entah dia lagi apa, tiba-tiba ingat kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Wa qala alladhi naja minhuma waddaqara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili. Setelah beberapa waktu yang sangat lama, akhirnya dia teringat kepada Yusuf alaihissalam. Dia langsung, iya, ada Yusuf. Saya kenal yang namanya Yusuf itu dulu di penjara. Dan dia yakin, hukum bita'wil. Tenang. Saya akan memberikan tentang takwil mimpi tersebut. Fa'arsilun, yang kalian harus lakukan pada saat ini, kirim aku ke penjara. Wah, ya, kata orang tersebut. Akhirnya dikirim. Nggak lama setelah ketemu Yusuf, apa kabar Yusuf? Gitu ya. Dia lupa mungkin, ya. Allah alam kejadian bagaimana saat itu. Kemana lagi? Ya, bayangin dia lupa bertahun-tahun kepada jasa Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan ketika ketemu langsung nanya, Yusuf ayyuhas siddiq. Yusuf,
wahai orang yang sangat dipercaya katanya, afdina, berikan, terangkanlah kepada kami tentang takwil mimpi. Dia lancar banget dia nyebutinnya, karena udah viral banget ini mimpi, setiap orang tahu apa mimpinya. Afdina bi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisa. Disebutkan lagi mimpi yang tadi. La'anni arji'u ila an-nasi la'annahum ya'lamun. Moga-moga saya bisa pulang kepada manusia, saya akan kabarkan kepada mereka apa sebetulnya takwil mimpi raja tersebut. Ya. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam, beliau langsung seketika itu menjawabnya. Ini ciri-ciri orang yang baik. Dia bilang, dia udah lama lupa sama Ane, datang-datang nanya, gak nanya kabar dulu gimana? Oh, enggak, gak minta syarat apa-apa. Nabi Yusuf alaihissalam ketika ditanya dan beliau tahu, langsung beliau jawab, qalu tajma'una sab'a sinina da'wa. Kalian akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Fama hasadtum fad'uhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yang kalian panen nanti, biarkan hasil panen kalian di tangkai-tangkainya, jangan kalian preteli. Kalau bambu kan gitu ya, kalau jagung nggak diambil gitu kan ya. Kita juga sering loh begitu. Mungkin terinspirasi dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan kalian preteli, simpan kecuali yang kalian butuhkan, yang kalian makan baru kalian ambil. Ya. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian setelah itu akan ada 7 tahun masa sulit, masa paceklik. Kalian akan menghabiskan apa yang kalian simpan, ya. Kecuali akan tersisa sedikit saja mungkin yang kalian simpan itu untuk jadi benih atau lainnya. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughasu an-nas wa fihi yahsirun. Nah, setelah 7 tahun itu melewati masa paceklik, baru akan datang lagi hujan yang cukup, dan pada masa itu kalian baru akan memeras anggur, artinya akan melebar. Nabi Yusuf enggak pikir langsung dia. Apa? 7 ekor sapi. Sapi itu untuk membaca pertanian. 7 ekor sapi yang gemuk. Ini pertanian yang menghasilkan. Tapi ada 7 ekor sapi yang kurus. Ini ada pertanian yang gagal. Ada 7 tangkai. Ya, ada 7 tangkai. Sab'a sumbulat. Perhatikan, ada 7 tangkai ini, yang hijau, kemudian yang kering, yaitu adalah proses mereka memakan makanan, ya kan? Dimana nanti akan ada persediaan yang mereka simpan untuk menghadapi kelak pangan yang kesulitan, krisis moneter nanti. Itu 7 tangkai yang kering itu. Adapun isyarat 7 ini adalah 7 tahun, kata beliau. 7 tahun kemudian mengalami seperti itu. Itulah beliau langsung memberikan tentang tafsir mimpi. Ya, mimpi raja. Dan akhirnya setelah itu dikatakan wa qala al-malik tuni bih. Dia segera pulang ke raja, dan ketika disampaikan ke raja, kata raja, nah ini luar biasa mimpi. Tahu mimpi yang luar biasa ini. Ya, terheran-heran raja, takjub dengan penjelasan ini. Kata raja, datangkan dia. Akhirnya diutuslah seseorang untuk kembali kepada Nabi Yusuf. Falamma ja'ahu ar-rasul qala raji' ila rabbik. Ketika datang kepada Nabi Yusuf malah mengatakan, pulang dulu, pulang lagi kamu ke raja kamu. Fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahum. Artinya saya enggak mau, saya begitu saja bebas, sedangkan nama saya belum
belum dibersihkan. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, tanya dulu tentang perempuan-perempuan yang dulu pernah begini dan begitu. Perempuan-perempuan yang sempat dulu memotong tangannya, kenapa mereka sampai terpotong tuh tangannya? Tanya. Inna Rabbi bikaidihinna alim. Allah Rabbu mengetahui tipu daya yang mereka lakukan. Akhirnya gak jadi, Nabi Yusuf gak keluar. Pulang dulu, diberitahukan kepada raja. Maka raja pun ingat lagi kasus tersebut, teringat lagi. Setelah bertahun-tahun namanya ingat lagi. Maka raja mengatakan, qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsi. Raja berkata kepada perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Diminta untuk jujur. Nah, pada saat itu, ya, yang bersekongkol itu ya pembesar saja, pembesar negara, di mana ingin meredam kasus tersebut dengan dijebloskan Yusuf ke dalam penjara. Wanita-wanita akhirnya ditanya tuh, bagaimana kalian tatkala menggoda Yusuf? Bagaimana keadaan pada saat itu? Apakah melayani kalian atau tidak? Mereka serentak mengatakan, qulna hasya lillahi ma 'alimna 'alaihi min su'. Mereka berkata, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan yang terjadi pada Yusuf. Artinya kami tidak melihat kalau Yusuf itu adalah orang yang suka keburukan, melakukan keburukan. Ya. Apa yang terjadi? Pada saat itu ratu itu hadir. Qalat imra'atul aziz ana hasasal haqq. Maka dia mengatakan, sekarang terbongkar semuanya. Kata ratu, ya. Jelaslah sekarang kebenaran itu. Kemudian di depan raja dia mengakui, ana rawattuhu an nafsi, betul suamiku, akulah yang telah berusaha keras untuk menggoda Yusuf. Wa innahu laminas sadiqin, dan sesungguhnya Yusuf itu adalah termasuk orang-orang yang jujur. Yusuf termasuk ke dalam orang-orang yang jujur. Ya. Maka kemudian Nabi Yusuf AS mengatakan, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Nabi Yusuf mengatakan setelah menerima kabar tersebut, di mana wanita itu mengakui bahwasanya Nabi Yusuf itu adalah orang yang baik, dan istri raja juga mengakui bahwasanya dia yang bersalah. Dia yang bersalah. Maka Nabi Yusuf mengatakan, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, yang demikian itu agar raja mengetahui bahwasanya aku itu benar-benar tidak mengkhianatinya. Aku tidak pernah mengkhianati dia seketika dia itu tidak ada di kerajaan, tidak ada di rumah. Wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin, dan Allah tidak pernah memberikan petunjuk atau tidak akan meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ya, orang-orang yang berkhianat. Baik, ya. Kisahnya insyaallah kita lanjutkan. Azan dulu. Baik. Setelah azan. Silakan azan dulu untuk kita lanjutkan nanti kisahnya. Ayo. Tahu, Pak. Besar banget kan apa?
Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan bahwasanya Allah tidak akan meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat, kemudian beliau mengatakan wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak menyatakan bahwasanya diriku ini bebas dari kesalahan, kata Nabi Yusuf. Aku juga manusia, mungkin salah. Ya, begitu juga. Seorang dai ketika berdakwah itu bukan berarti melihat dirinya adalah suci, tidak. Ketika berdakwah, ayo tinggalkan maksiat, tinggalkan kesyirikan, bukan berarti merasa suci, dirinya akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, bukan begitu. Memang tugasnya berdakwah. Inna nafsa la'ammaratun bisu, kata beliau. Sesungguhnya itu jiwa itu senantiasa cenderung kepada kejahatan. Makanya ada yang mengatakan kalau sabar itu sabar di dalam meninggalkan maksiat itu lebih besar pahalanya ketimbang sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Seorang laki-laki ketika digoda oleh seorang perempuan yang bukan mahramnya, tidak halal bagi dia, dan dia bersabar, jangan sampai saya tergoda, bisa jadi kala itu lebih besar pahalanya ketimbang dia sholat beratus-ratus rakaat. Kesabaran meninggalkan maksiat itu lebih besar. Ini dalilnya, di antaranya bahwa jiwa nafsu ini kalau dilihat condong kemana? Condongnya itu selalu kepada keburukan, bukan kepada ketaatan. Ya. Kepada gibah daripada kepada baca Quran gitu. Illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kecuali jiwa yang Allah rahmati, dia yang selamat itu. Berarti kan sedikit ya. Illa kecuali kan sedikit kan. Kalau kecuali itu biasanya kan sedikit, lebih sedikit. Sedikit jiwa yang selamat itu yang Allah rahmati itu. Yang selalu condongnya itu kepada ketaatan. Itu tuh luar biasa. Makanya kalau kita melihat diri kita kok ringan melakukan ketaatan, syukuri. Betapa banyak manusia yang sulit untuk melakukan ketaatan, berat mereka. Kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju salat subuh saja, ketika kita mampu itu jangan disia-siakan dan jangan diremehkan. Kenapa? Betapa banyak manusia yang Allah biarkan dia lalai, tidak mau menjawab suara Allah Subhanahu wa taala. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Akhirnya raja setelah itu waqala al-maliku tuni bih. Angkat dia, kata raja. Astakhlishu li nafsi. Aku akan jadikan dia menjadi orang khusus. Orang khusus. Ya. Orang yang memiliki jabatan penting di kerajaan, di pemerintahan. Kemudian dipanggillah Yusuf, kemudian berbincang-bincang dengan raja. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Ketika raja mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf, kalau beliau adalah seorang nabi, seorang yang fasih lisannya, orang yang baik, makin terkagum raja. Kata raja, mulai hari ini engkau menjadi seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi kami. Engkau menjadi orang yang menjabat jabatan yang penting di kerajaan ini. Oh, masya Allah, ya kan? Tadinya dibuang, masuk penjara, sekarang menjadi orang terpenting di kerajaan. Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Beliau kerjakan, tahu. Akhirnya beliau meminta kepada raja, qala ja'alni ala khazainil ardh. Wahai raja, jadikan aku sebagai bendahara kerajaan. Gak tanggung-tanggung, menteri keuangan yang beliau minta. Kenapa? Karena beliau ahli, beliau memiliki kemampuan, dalilnya. Beliau mengatakan, ini hafizun alim. Aku adalah orang yang amanah dan aku orang yang cerdas. Dan aku orang yang memiliki ilmu. Cerdas itu memiliki ilmu. Karena beliau itu seorang nabi, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang orang yang mengatakan, "Ayo pilih saya, pilih saya." Apakah dua syarat ini terpenuhi? Ya, mungkin seseorang boleh mengatakan pilih saya ketika dia yakin tidak ada orang di dunia ini yang lebih amanah dari dia dan lebih mengetahui dari dia. Itu syaratnya, maka silakan. Boleh seperti Nabi Yusuf meminta pilih saya, coblos saya. Syaratnya dua, amanah dan dia tahu untuk kemaslahatan masyarakat. Ini. Tapi apakah itu mungkin? Rasa-rasanya orang yang mengatakan seperti itu ya, dia belum memastikan bahwasanya orang lain itu lebih bodoh dari dia lah, atau lebih khianat dari dia gitu. Ya kan? Harus ada dua ini terpenuhi. Yang ada sekarang kan orang yang coba mengenai, dia lawan, dia jatuhkan, dia hancurkan namanya, begitu. Ya, beda sekali. Jadi jangan sampai, wah nggak apa-apa saya mencalonkan juga. Nabi Yusuf juga mencalonkan dirinya sendiri. Bapak siapa, Nabi Yusuf siapa gitu loh. Ya, tapi harusnya kalau sama-sama ingin mencalonkan, harus dua syarat ini harus terpenuhi. Ini hafizun alim. Ya, akhirnya wa kadzalika makanna li Yusuf bil ardi. Demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, yatabawwa'u minha haitsu yasha. Tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Menteri keuangan, ya, yang mengatur ekonomi negeri Mesir pada saat itu adalah dipegang oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nusibu bi rahmatina man nasha. Kami berikan karunia rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi jangan pas mau pemilihan saja berbuat baiknya, gitu ya. Kalau Nabi Yusuf ini memang berbuat baik dari awal, makanya kedudukan yang beliau dapatkan itu adalah sebagai balasan dari Allah atas kebaikan beliau. Mana kebaikan beliau? Jelas Pak, kebaikannya. Beliau di penjara, raja mimpi, langsung beliau sampaikan mimpi. Enggak pakai syarat-syarat apa gitu. Enggak. Beliau juga enggak dendam, ya. Enggak pernah mengatakan saya tahu tafsir mimpinya, tapi saya enggak bakalan kasih tahu. Kan enggak begitu. Dia enggak menyimpan dendam sama sekali. Tapi beliau ceritakan dengan langsung sejujur-jujurnya mimpi itu apa.
maknanya. Begitulah orang-orang yang baik. Dan dikatakan oleh para ulama, termasuk suudzon kepada Allah adalah kita berkeyakinan kalau Allah itu hanya akan membalas di akhirat saja. Saya ulang lagi, termasuk suudzon, berburuk sangka kepada Allah kalau kita menyangka kalau Allah akan membalas perbuatan kebaikan orang yang baik itu hanya di akhirat saja. Tidak, di dunia pun juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum di akhirat. Ya. Artinya kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang kita kerjakan itu akan dibalas di dunia sebelum dibalas di mana? Di akhirat. Rizki yang kita dapatkan hari ini bisa jadi itu karena kita berbuat baik kepada orang tua kita, berbuat baik kepada saudara kita, berbuat baik kepada tetangga kita. Allah tambah lagi rezeki. Ya, seperti itu. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian Allah juga mengingatkan bahwasanya meskipun kami balas kebaikan orang-orang yang berbuat baik di dunia, kami juga akan berikan balasan yang lebih baik di mana? Di akhirat. Di sini juga menunjukkan bahwasanya apa yang didapatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dari jabatan dan kedudukan yang tinggi di sisi kerajaan ini itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan kelak ganjaran Allah di mana? Di akhirat. Khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Berapa tahun kemudian? Ya, berapa tahun kemudian? Kapan? Setelah mimpi itu benar adanya terjadi Pak benar. Di mana terjadi masa panen dulu. Panen 7 tahun kan. Kemudian nanti akan ada masa paceklik berapa? 7 tahun. Karena Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang handal, yang ahli, beliau tahu bagaimana cara menanggulangi keadaan ini. Kan beliau tahu yakin ini tafsir mimpinya. Maka beliau itu berusaha untuk menanam, dengan tanaman yang baik, memberikan arahan, kemudian akhirnya disimpan, gitu kan? Tidak dihabiskan semuanya. Artinya beliau lewati ini dengan ilmu beliau, akhirnya membawa kerajaan Mesir sukses menghadapi masa-masa tersebut. Bahkan dikatakan saking cerdasnya Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mengatur apa yang keluar, apa yang dipanen itu bagaimana cara mengkonsumsinya, diatur sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi persediaan itu melimpah. Bahkan beliau itu menawarkan kepada raja saking melimpahnya hasil panen itu dan persediaan juga sudah cukup 7 tahun ini. Cukup masyarakat ini 7 tahun ini dengan persediaan ini. Masih ada sisa yang banyak, kita jual saja. Ini diumumkan ke negeri-negeri sebelah, negara-negara sebelah bahwasanya jadi Mesir itu pernah kaya Pak. Di zaman Nabi Yusuf kaya sekali. Sampai jual bahan-bahan pangan itu dijual keluar. Diumumkan, kemudian setiap orang boleh datang ke Mesir menukar, namun setiap orang hanya boleh membawa sebesar atau sebanyak yang bisa dibawa oleh untanya. Dia tidak boleh lebih. Jadi stabil. Ini juga untuk menghindari orang menimbun pangan. Seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, akhirnya tidak terkecuali saudara-saudaranya yang di Palestina pun mendengar kabar ini. Dan pada saat itu masa paceklik itu tidak hanya menimpa Mesir, namun menimpa negara-negara tetangga.
Akhirnya orang-orang datang, termasuk saudara-saudara Yusuf. Wajah ikhwatu Yusuf, datang ini saudara-saudara Yusuf itu. Ya, yang berapa tuh? Yang 10. Bunyamin mah enggak ikut. Fadakhalu alaihi fa'arafahum. Pas datang itu ketemu dengan Nabi Yusuf, karena harus melalui beliau. Beliau yang mengatur, beliau yang mengawasi. Pemimpin itu lihat. Menteri itu langsung terjun ke lapangan, mengawasi. Dia sendiri yang mengawasi. Selama mampu diawasi. Kenapa? Ini ada sebagai bentuk amanah untuk menjaga stabilitas ini. Beliau langsung terjun. Pas datang, fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Yusuf tahu ini saudara-saudaranya. Mereka lupa, nggak kenal kalau ini Yusuf. Karena ketika Yusuf dibuang itu kan masih kecil. Kalau mereka udah besar, ya nggak banyak berubah kalau udah dewasa. Kalau lagi kecil itu berubah, bahkan mereka nggak kenal kalau itu Yusuf. Berarti saking kecilnya Nabi Yusuf pada saat itu berubah total. Ya. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhin lakum min abikum. Kan mereka cerita, ya, wahai tuan, kami juga sebetulnya ini ada saudara 11. Yusuf dari antara ada satu orang lagi saudara kami nggak ikut, cerita kami gitu kan. Kata Nabi Yusuf, qala tuni bi akhin lakum min abikum. Bahkan diceritakan tuh oleh mereka, kalau saudara itu tuh, ya itu saudara sebapak kami, bukan seibu. Saking mereka hasannya diceritakan di depan Yusuf. Ya udah, bawa saja kata Yusuf, saudara kamu itu, saudara sebapak kamu itu. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Lihat, kalian lihat enggak bagaimana aku menyempurnakan takaran? Aku tidak berbuat curang kepada kalian. Ya, menyempurnakan takaran. Ya. Bahkan aku menyebut kalian mungkin dijamu, ya, kurang baik apa saya? Ya kan? Dan memang Nabi Yusuf itu senang mereka menceritakan itu. Dan pengen lihat saudaranya Bunyamin. Udah kangen Nabi Yusuf dengan Bunyamin itu. Bawa kalian ke sini. Karena aku orang baik, lihat ya, kebaikan yang aku berikan kepada kalian. Fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum 'indi wa la taqrabun. Kalau kamu enggak sampai bawa saudaramu itu, kalian enggak bakalan dapat jatah gandum lagi. Jangan sekali-kali datang lagi ke sini. Oh, mereka takut diancam seperti itu. Qalu sanurabidu anhu abahu wa inna la fa'ilun. Baik tuan, saya akan rujuk ayahnya. Akan rujuk ayahnya. Tahu ternyata, ya, mereka yakin ini gak bakalan mudah. Ayahnya Yakub memberikan izin untuk membawa siapa? Bunyamin. Tahu kami akan merayunya. Wa inna la fa'ilun, kami pasti akan melaksanakan titah dua. Falamma raja'u ila abihim, ceritanya udah pulang mereka. Datang kepada Yakub. Qalu, mereka berkata, ya abana muni'a minna al-kayl. Ya. Wahai ayahanda, kami diancam gak bakalan dikasih jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami Bunyamin. Fa'arsil ma'ana. Oleh sebab itu, bolehlah, izinkanlah dia ikut bersama kami pergi lagi untuk minta gandum kepada raja tersebut. Ya. Naktal wa inna lahu lahafidhun. Ya kan? Agar kami mendapat jatah dan nanti pasti kami betul-betul akan menjaga Bunyamin. Gimana ayatnya? Ayatnya mengatakan, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Bagaimana bisa aku percaya kalian kepada kalian? Mempercayakan Bunyamin kepada kalian. Ya. Seperti aku telah mempercayakan Yusuf dulu kepada kalian. Masih ingat itu yang itu. Masih bawa Yusuf. Ya, fallahu khairul hafidha. Allah lah, ya, sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin,
Dialah yang paling penyayang di antara para penyayang. Ya. Artinya beliau akan berusaha enggak, kami gak bakalan kasih, saya gak bakalan kasih saudara kalian punya, gak bakalan kasih bagaimana. Ya, saya masih ingat, masih trauma dengan apa yang kalian lakukan kepada Yusuf. Ketika mereka membongkar barang bawaan mereka, walamma fatahu mata'ahum wajadu bid'atahum ruddat ilaihim. Ya. Jadi ketika mereka membuka barang bawaan mereka dari negeri Mesir, ternyata barang mereka yang dibawa ke Mesir itu untuk ditukar dimasukkan lagi oleh Yusuf. Ada ayat yang berlewat tadi, ya. Jadi Yusuf memerintahkan kepada para pelayannya, masukkan lagi, ya, masukkan lagi ke kantong atau ke karung-karung nih, ya, supaya mereka tahu kalau kita itu baik. Ya, mereka cerita kepada keluarganya, gitu. Yang nurut aja para pelayan itu dimasukkan. Pas mereka buka, qalu ya abana ma nabghi. Wahai ayah anda, apa lagi yang kita khawatirkan, apa lagi yang kita inginkan? Hadhihi bid'atuna ruddat ilaina. Kurang baik apa raja, coba lihat barang-barang kita pun dikembalikan lagi kepada kita untuk plus raja pun memberikan apa? Gandum. Wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kayda ba'in. Kita akan dapat memberi makanan keluarga kita. Kita juga akan jaga saudara kita Bunyamin. Dan kita akan mendapatkan tambahan. Kan kalau pergi 10 karung, kalau pergi 11 karung. Dzalika kailu yasir. Kata mereka, itu kecil bagi raja. Banyak banget itu di sana, katanya gandumnya gitu loh. Ya. Akhirnya qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah. Enggak. Saya enggak bakalan berikan Bunyamin kepada kalian sampai kalian bersumpah kepadaku atas nama Allah. La ta'tunnani bihi. Kalian bersumpah akan membawa Bunyamin illa ayyuhata bil, kecuali kalau kalian memang dikepung. Tetap ada. Walaupun ada rasa Nabi Yakub itu, pokoknya kalian harus bawa itu, tapi kan tetap. Kalau itu kan kayak memaksakan, bisa jadi takdir lain terjadi. Makanya illa ayyuhata bikum, kecuali kalau kalian dikepung. Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Dirayu terus sampai mereka bersumpah, demi Allah kami akan jaga saudara Bunyamin ini. Ya, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kami ucapkan. Ya, maka setujulah Nabi Yakub dengan berat hati dikirimkan siapa? Bunyamin kepada mereka. Setelah itu pesan Nabi Yakub, wa qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anak-anakku, lihat, Nabi Yakub masih sayang kepada mereka. Jangan kalian itu masuk ke dalam gerbang pintu Mesir atau ke pintu Mesir itu, jadi sekaligus dalam satu pintu itu, jangan begitu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Cari sebagian dari kalian itu cari pintu-pintu yang lain. Ya, jadi mungkin 2 orang, 1 orang, 3 orang gitu. Jangan langsung sekaligus. Para ulama ahli tafsir kebanyakan yang menafsirkan kenapa dikatakan seperti itu. Kenapa Nabi Yakub memberikan arahan kepada anaknya ini? Karena putra-putra Yakub itu kalau Yusuf aja setengah ketampanan, ya manusia, gitu. Ya, saudaranya juga nggak bakalan jauh. Mereka adalah pemuda-pemuda yang gagah, pemuda-pemuda yang kuat, ya kan? Sehingga ini akan memancing perhatian manusia, akan memancing decak kagum manusia melihat kepada mereka. Dan kata para ulama dikhawatirkan ada ain. Tahu penyakit ain? Ain. Ketika orang itu kagum, tidak baca subhanallah atau masya Allah, bisa jadi langsung jatuh sakit. Seperti di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang sahabat yang lagi mandi, laki-laki, kulitnya putih. Ada sahabat yang bilang gitu, wah kulit kamu putih sekali, ya seperti seorang perempuan itu yang begitu ya, nggak pernah keluar rumah seperti itu. Langsung stroke di tempat.
Laporkan kepada Rasulullah, terus dicari orang. Barangkali ada orang yang begini. Benar. Setelah itu disuruh wudu dia, kemudian ditumpahkan kepada orang yang stroke tersebut, gak bisa apa, langsung COVID lagi. Nah ini takut. Sayang tidak Yakub kepada anak-anaknya, meskipun anak-anaknya itu durhaka begitu kepada ayahnya. Wa ma ugni ankum minallahi min syai'. Lihat, ini pelajaran sekali sebetulnya ayat ini. Beliau mengatakan, meskipun demikian, apa yang aku usahakan, apa yang aku sarankan kepada kalian itu tidak akan pernah mendahului takdir Allah. Di mana Nabi Yakub ini menggabungkan antara dua, ikhtiar dan tawakal. Tetap tawakal karena yang terjadi adalah tetap takdir Allah, namun tetap harus ada usaha. Apa mesti usaha? Supaya meyakinkan kepada diri bahwasanya diri ini telah maksimal. Kewajiban seorang ayah. Enggak. Jangan sampai anaknya benar. Udah sholat, saya gak mau ngurus kamu. Terserah kamu mau kemana. Mau sama temen kamu, mau kemana. Kadang-kadang kita udah kesel gini kan. Jangan, sabar. Meskipun prediksi kita udah tahu begini-begini anak-anak ini, jangan. Tetap kita usaha yang paling baik untuk anak-anak kita. Doakan mereka. Karena hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah, alaihi tawakkaltu, alaihi tawakkaltu tawakkul. Aku hanya bertawakal kepada Allah, bukan kepada kalian, kepada usaha kalian. Ya. Singkatnya mereka masuk seperti diarahkan oleh ayahnya. Maka la yughni anhum min Allah min syai'in la hajatan fi nafsi Yaqub wa qadaha. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka seperti itu tidak akan pernah menolak sedikit pun keputusan Allah. Allah tekankan lagi, tidak akan pernah merubah keputusan Allah. Ya, itu hanya usaha saja, ikhtiar saja. Dan itu hanyalah mengikuti keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Wa innahu ladzul ilmi lima 'allamna. Nabi Yakub itu memiliki ilmu yang kami ajarkan kepadanya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Walamma dakhalu 'ala Yusuf awa ilaihi akhah. Pas datang ke Nabi Yusuf, ya, kalau kata orang Sunda, ari breh teh Bunyamin, Bunyamin itu saudara saya, kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak sabar bu melihat Bunyamin, kangen dia, sudah seribu, ya. Akhirnya langsung disamperi, diharewasan gitu kata-kata istilah kita, ya. Apa? Anak akhuku, saya musuh. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Kamu tidak usah sedih atas apa yang telah mereka kerjakan, yang mereka lakukan kepada keluarga kita. Udah dihibur. Apa sih rewas Pak Joko? Yusuf, gitu kan? Saya Yusuf, gitu kan? Biar dia tenang, Pak. Biar dia tenang. Kan Yusuf itu seorang menteri keuangan yang berkuasa pada saat itu. Jadi dia tenang. Nah, akhirnya, ya, setelah mereka menukar-nukar lagi saudara-saudaranya, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana mu'adhdhinun ayyatuha al-'iru innakum lasariqun. Beres mereka pulang, Nabi Yusuf itu memerintahkan pelayannya untuk memasukkan alat minum raja, atau mungkin alat minumnya, atau alat minum raja dimasukkan ke dalam keranjang punya saudaranya Bunyamin. Iya kan? Setelah mereka pulang, ceritanya pulang mereka, dan sudah sampai gerbangnya Mesir, mereka mau meninggalkan kota Mesir. Adzana mu'adhdhinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Pencuri. Kan dia begitu, ada yang bilang. Mereka kaget. Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun. Mereka langsung berbalik. Ada apa? Apa yang kalian hilang dari kalian? Begitu. Karena mereka memang merasa mereka gak nyuri, ya. Dan memang ini trik, dibiarkan dulu supaya mereka lama gak langsung, gak langsung dibiarkan dulu. Kemudian diumumkan
di pengumuman itu, ya, di pengumuman itu diumumkan, sehingga mungkin sudah diperiksa yang lainnya, yang tersisa adalah mereka yang akan meninggalkan kota Mesir. Terus mereka mengatakan, qalu naqibu su'al maliki wa liman ja'a bihi al-ba'ir wa nabi Zaid. Kami kehilangan piala raja. Barang siapa yang mampu mendatangkannya, maka dia akan mendapatkan tambahan lagi sebanyak yang bisa dipakul oleh seekor unta. Wa ana bihi za'im, aku yang akan menjaminnya. Mereka bersumpah, qalu tallahi laqad 'alimtum ma jina linufsida fil ardi. Demi Allah, kalian juga tahu kami itu bukan orang-orang yang buruk. Kami sini bukan mau mencuri, kami ini menukar barang, dan kami juga bukan pertama kalinya ke sini. Wa ma kunna sadiqin, kami demi Allah enggak mencuri. Kemudian kata pihak kerajaan, qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. Kalau kalian bohong, kira-kira balasannya apa? Ya kan, ditawarkan tuh. Ini trik Nabi Yusuf. Kenapa? Supaya tidak kelihatan kalau ini adalah memang sudah diatur oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Qalu jazaa'uhu ma wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'uhu kadzalika najzi adh-dhalimin. Jadi hukuman itu ditanya kepada mereka, kira-kira hukumannya apa? Apa hukuman yang berlaku di negeri kalian? Supaya kelihatan benar ini skenario, ya kan? Kalau misalkan, pokoknya kami akan hukum begini, wah ini kayaknya tipu daya kalian nih, mau menghukum kami seperti ini. Ini mah enggak. Kira-kira apa hukumannya kalau yang mencuri di negeri kalian? Kata mereka, ya kalau mencuri di negeri kami, orang yang mencuri itu menjadi budak bagi tuan yang memiliki harta tersebut yang dicurinya. Ya udah, kalau begitu kita periksa aja. Ya udah periksa, kata mereka. Akhirnya diperiksa, fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhi. Yang diperiksa itu yang punya saudara-saudaranya dulu. Yang Bunyamin itu terakhiran. Jangan langsung ke Bunyamin, nanti ketahuan dong. Ini benar kan? Enggak gitu. Tapi yang saudara-saudaranya dulu, udah lama aman. Pas dibuka, yang punya Bunyamin gorehel. Kan maksudnya kan gorehel gitu. Ini ada nih pialanya. Kata dikakitnya di Yusuf. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian kami telah mengatur rencana untuk Yusuf. Allah yang mengaturnya. Yusuf bukan sendiri, Allah yang mengaturnya. Allah yang berikan wahyu kepada beliau. Maka dia akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Demikian bisa sampai pas di mana Bunyamin nanti bisa tinggal dengan Yusuf dengan hukuman itu yang terjadi, yang diterapkan bukan hukuman kerajaan Mesir, tapi kerajaan mereka. Dan memang itu maksudnya. Jadikan budak itu. Narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin 'alim. Kami akan angkat derajat siapa yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang alim, orang yang berilmu, pasti ada yang lebih berilmu lagi. Paham? Gitu, ya. Lanjutkan, Pak. Ini kurang ajarnya saudara-saudara Yusuf. Setelah tahu nih keluar piala raja, qalu iyasrif faqad sarafa akhun lahu min qabl. Tuhan, wajar saja kalau dia mencuri. Toh saudara dia dulu dia juga mencuri. Siapa kira-kira saudaranya? Saudara Bunyamin siapa? Yusuf. Allah. Mereka betul-betul enggak bertobat. Makanya saya bilang apa? Mereka janjikan kalau sudah buang Yusuf mereka mau pengen jadi orang saleh kan? Bertobat kan? Enggak kan? Enggak jadi. Karena itu tobat yang direncanakan oleh mereka. Ya, dan Allah enggak berikan taufik itu. Akhirnya Yusuf kegel. Fa'asarraha Yusuf fi nafsi. Aduh, kata Sahan disebutnya saudara Bunyamin teh Sahan. Kemudian gitu kan. Walam yubdiha lahu. Tapi Yusuf gak bilang. Sabarnya Nabi Yusuf. Iya. Simpen, sakit Nabi Yusuf bilang gitu. Qala antum syarrum makana. Kalian yang lebih buruk itu. Bukan saya. Kalian. Wallahu a'lamu bima tasifun. Allah lebih tahu atas apa yang kalian ceritakan itu, mana yang benar, mana yang salah, Allah lebih tahu. Ya. Setelah itu mereka cerita, udah Yusuf enggak bilang apa-apa. Dia masih disimpan oleh beliau. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syaikhan kabira. Wahai tuan, dia itu, anak itu, ya, dia
dia punya bapaknya itu udah tua sekali. Maksudnya Nabi Yakub, bapak Yusuf juga udah tua, syaikhan kabira. Fakhud ahadana, maka mereka sadar kalau Bunyamin ditahan, gimana kira-kira ayahnya Nabi Yakub, padahal kami udah bersumpah akan menjaganya. Wah, pasti makin nggak percaya kepada mereka. Padahal kan mereka itu melakukan itu semua pengen disayang oleh siapa? Yakub. Pengen terpusat perhatiannya Yakub kepada mereka. Inna naraka minal muslimin, kami melihat kau adalah orang baik. Ya. Ambil saja salah satu dari kami sebagai gantinya. Kata Nabi Yusuf, qala ma'adallah. Ya. Aku memohon perlindungan kepada Allah. An nakhudha illa ma wajadna mata'ana inda. Inna idzal zalimun. Kalau saya mengambil salah satu di antara kalian, berarti kami telah berbuat zalim. Masa kita harus menghukum seseorang yang tidak bersalah? Yang salah kan orang anak ini. Bunyamin ini yang salah. Ya udah dia yang kita ambil. Kalau mereka merayu, balan mastai'asu minhu khalasu najiyah. Akhirnya, ya, mereka berputus asa dari keputusan Yusuf. Ya. Khalasu najiyah. Ini nggak bisa mereka itu. Nabi suka mengizinkan. Akhirnya mereka pergi berunding. Gimana? Akhirnya qala kabiruhum, si sulung angkat bicara. Yang paling besar si sulung, ya. Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah? Bukankah ayah kita, bapak kalian itu telah mengambil janji dari kita, bahkan dengan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Ya. Bahkan sebelumnya kalian juga telah menyia-nyiakan Yusuf, membuang Yusuf. Gimana ini? Maka dia mengatakan, ini si sulung ini ya paling dewasa, paling besar, paling dewasa. Falan abrahan Allah hatta ya'dana li abi. Saya enggak sanggup untuk meninggalkan negeri Mesir. Saya enggak sanggup pulang. Sampai bapak saya mengizinkan aku pulang atau Allah memberikan keputusan untuk saya. Wa huwa khairul hakim. Irji'u ila abikum, kalian aja yang pulang, saya enggak sanggup pulang. Kalian aja pulang. Faqulu ya abana inna ibnaka saraq. Katakan saja sejujurnya kepada bapak kita. Katakan kepada bapak sejujurnya, kalau Bunyamin itu nyuri. Wa ma syahidna illa bima alimna. Kita tidak bersaksi kecuali apa yang kita lihat, yang kita ketahui. Wa ma kunna lil ghaibi hafidin. Lagian kita juga enggak bisa untuk memastikan sesuatu yang gaib. Iya, kita berjanji akan menjaga Bunyamin, tapi yang terjadi seperti ini bagaimana? Ini kan perkara yang di luar dari kesanggupan kami, kemampuan kami, kata si sulung. Akhirnya mereka pulang. Was'alil qaryata allati kunna biha. Kalau enggak percaya nanti bapak tanyakan saja, bapak coba tanya aja di sana. Tanya saja. Itu tahu semua kampung. Pada saat itu memang disaksikan. Ya. Wal ira allati akhbarna biha, orang-orang yang kami temui juga. Wa inna lasadiqun, kami itu jujur. Ketika mereka sampai dan menceritakan itu semuanya, Yakub mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra wa sabrun jamil. Kalian sendiri yang telah memandang urusan itu baik. Wa sabrun jamil. Aku hanya bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Aku hanya berdoa semoga Allah mendatangkan mereka semuanya. Yusuf, Bunyamin, si sulung juga sekarang enggak ada. Gimana nasibnya? Dia tinggal di Mesir sendirian. Innahu huwal alimul hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa tawalla anhum, maka pergilah Nabi Yakub itu ngaleos gitu ya, mempeos gitu. Wa qala ya asafa ala Yusuf gitu, makin sedih. Wa biyaddat aynahu min al-huzni fa huwa kadhib. Maka seketika itu saking sedihnya pada saat itu, langsung tuh matanya itu berubah jadi putih semuanya dan butalah Nabi Yakub alaihissalam. Lihat orang tua itu begitu sama anak, begitu sayangnya kepada anak, tidak lepas dari doa. Disebutkan oleh Hasan al-Basri, Nabi Yusuf 80 tahun tidak pernah berhenti nangis dan ngalir air matanya di pipinya. Itu seorang Nabi, teladan bagi kita semuanya, bagi ayah. Doain anak kita nangis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mendengar ucapan Nabi Yakub dan melihat kondisinya malah buta, bukannya sadar anak-anak itu, malah semakin greget kesel. Qalu tallahi tabta'u tadhkuru Yusuf. Masih saja bapak ini ingat Yusuf lagi. Hatta takunu harada, sampai engkau mengidap penyakit seperti ini. Au takuna minal halikin, bentar lagi juga engkau akan binasa. Mendengar itu ayahnya
tidak malah memarahi anak, enggak. Beliau mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengadukan seluruh sedih dan khawatirku hanya kepada Allah. Ya, aku sedih telah kehilangan Yusuf. Aku juga khawatir bagaimana nasib mereka sekarang. Itu semuanya aku tidak pernah adukan kepada seorang pun. Saudara pun enggak pernah, tetangga enggak pernah ditelan tuh sampai sendiri. Hanya diadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Yakub, tulisan jangan ini. Bentar lagi. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Anak-anakku, pergi kalian. Pergi cari Yusuf. Cari Yusuf dan saudara-saudaranya. Jangan kamu putus asa. Jangan pulang sebelum kamu berhasil. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Dan tidak ada yang menyerah dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Maka diceritakanlah setelah itu, lama masih musibah seperti itu, mereka datang lagi kepada Yusuf alaihissalam. Datang lagi kepada Yusuf alaihissalam. Qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durr. Wahai Tuhan, ya, massana wa ahlana ad-durr. Kami dilanda kelaparan. Kami enggak punya makanan. Jadi mereka itu bawa cuma sedikit untuk menukar. Dan Mesir itu kaya. Kami cuma bawa ini sedikit, pengen ditukar. Keluarga kami kelaparan. Nabi Yusuf tahu itu adalah saudara-saudaranya. Dan yang dimaksud keluarganya adalah ayahnya Yakub alaihissalam. Fa'awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina. Kami ingin menukarkan ini dan memohon bersedekahlah kepada kami tambah. Karena yang kami sadar kalau kami itu cuma bawa barang sedikit. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Maka dan Allah, sesungguhnya Allah itu kata mereka akan membalas orang-orang yang bersedekah. Itu Nabi Yusuf alaihissalam ketika saudaranya mengatakan Yusuf itu pencuri, beliau memendam dalam perasaannya, tidak mengungkapkannya. Tapi mendengar kabar kalau keluarganya termasuk berarti ibu dan ayahnya kelaparan, gak sanggup lagi untuk memendam rahasia itu. Apa yang terjadi? Maka Nabi Yusuf mengatakan, qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Kalian ingat gak apa yang sudah kalian lakukan kepada Yusuf? Kepada kalian ketika kalian dahulu itu dilanda oleh kebodohan. Mereka langsung terkejut. Gak mungkin ada orang yang menyebutkan kisah cerita tentang Yusuf kecuali orang tersebut adalah Yusuf. Itu tahu dari mana? Qalu a innaka la anta Yusuf. Kata kita, ini aja Yusuf gitu. Engkau tuh Yusuf. Kaget mereka. Maka kata Yusuf, qala ana Yusuf. Ya, saya Yusuf. Wa hadha akhi. Dan ini adalah Bunyamin saudaraku. Qad manallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Barang siapa yang bertakwa dan dia bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Itu motivasi Yusuf kepada kita semuanya. Agar kita senantiasa menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu tidak akan pernah sial. Allah akan senantiasa berikan kebaikan pada diri. Qalu tallahi laqad atharaka Allah 'alaina wa in kunna lakhatiin. Demi Allah, berarti Allah itu telah betul-betul melebihkan kau di atas kami dan kami adalah orang yang salah. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf tidak menunggu lama mengatakan, qala la tathriba 'alaikumul yawm. Udah, enggak usah ingat itu. Kalian enggak dicela hari ini. Aku maafin kalian. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah juga mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah itu maha penyayang dari sekalian atau dari antara orang-orang yang benar. Idhabu biqamisi hada. Bawa saja bajuku ini, kata Yusuf. Idhabu biqamisi hada fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Usapkan, lemparkan kepada wajah bapak kita atau bapak kalian, bapakku, ila wajhi abi ya'ti basira. Dan dia akan langsung bisa melihat lagi. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Boyong seluruh keluarga ke sini. Bawa bapak, bawa emak ke sini, bawa. Kata Yusuf alaihissalam. Maka kemudian mereka pergi. Dikisahkan ketika mereka baru keluar gerbang negeri Mesir, angin berhembus
berhembus kepada baju Yusuf, dibawa oleh angin, maka seketika itu tercium oleh siapa? Oleh ayahnya. Walamma fasalatin 'iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Anakku ini ngambil Yusuf ya gitu. Ya. Ini sama si buta itu. Saya menghirup ini bau Yusuf. Laula antukan itu pun kalau kalian enggak menuduhku gila. Aku jujur, aku menghirup ini bau Yusuf. Karena telah keluar dari negeri Mesir mereka, terbawa oleh angin. Apa yang dikatakan oleh saudaranya itu? Saudara yang ada di rumah. Qalu tallahi innaka la fi dhalalikal qadim. Yusuf masih Yusuf. Jadi menganggapnya Yakub ini udah lemah akalnya gitu. Ya. Apa yang terjadi? Tarjah. Falamma an jaa al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira. Datang mereka, anak-anaknya bawa baju, diusapkan kepada wajahnya. Fartadda basira, bright and imagine gitu. Ya, kemudian bisa melihat lagi. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi la ta'lamu. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian anak-anakku, aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Aku mengetahui sesuatu dari Allah yang tidak kalian ketahui. Maka mereka pada saat itu bersimpuh di hadapan ayahnya. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Bapak, maafkan kami sekarang aku salah, kata mereka. Namun lihat bijaknya Nabi Yakub, tidak langsung memaafkan mereka. Beda dengan Nabi Yusuf, langsung memaafkan mereka. Kenapa? Karena posisinya mereka berada pada kekuasaan Yusuf pada saat itu. Dikhawatirkan kalau mereka ditunda maafnya dari Nabi Yusuf ini, mereka akan gelisah, betul tidak? Stres, paham tidak? Tapi dalam keadaan ini tidak. Ya, kenapa demikian? Karena Nabi Yakub tidak bisa semerta-merta memaafkan kesalahan mereka sampai benar-benar mengerti bahwasanya Yusuf itu memaafkan mereka. Karena mereka telah berbuat zalim kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Innahu huwal ghafurur rahim. Tapi ingat, Allah itu Maha Pengampun. Artinya di sini lihat, Allah itu Maha Pengampun. Tetapi kalau kita bersalah kepada manusia, tidak semerta-merta Allah itu mengampuni kesalahan kita sebelum manusia itu memberikan maaf kepada kita. Kalau kita salah hanya kepada Allah saja, berbuat maksiat kepada Allah, mohon ampun, selesai. Tapi kalau berbuat zalim, nyuri, muzalimi, ghibah gitu, itu nggak bisa kita tiba-tiba doa minta ampun kepada Allah, nggak bisa sebelum kita meminta kehalalan dari orang tersebut. Gak bakal dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Ini terakhir. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi. Semuanya datang, ya, menuju Nabi Yusuf, masuk ke kota Mesir. Masuk, ya. Kemudian termasuk ibu dan ayah Nabi Yusuf, ya, semuanya datang. Awa ilaihi, ya. Nabi Yusuf alaihissalam merangkul mereka, langsung dirangkul ibu bapaknya, langsung dirangkul emaknya, bapaknya Nabi Yakub alaihissalam dan juga ibunya. Itu dirangkul. Siapa yang dirangkul pada saat itu? Ibunya Nabi Yusuf siapa? Rahil, ya. Dirangkul. Wa qala adkhulu Misra insyaallah aminin. Silakan dulu, ya. Masuklah kalian ke negeri Mesir, insyaallah kalian aman. Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujada. Kemudian ayah dan ibunya ini ditempatkanlah di singgasana, ya, kebesaran tempat Nabi Yusuf, menghormati kedua orang tua. Wa kharru lahu sujada. Namun yang terjadi adalah mereka langsung memberikan penghormatan kepada Nabi Yusuf, termasuk sebelah saudaranya dan kedua bapak dan ibunya. Ya. Kaget Nabi Yusuf langsung mengatakan, qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ya Allah, ya. Bapak, ibu, kata Nabi Yusuf, inikah tafsiran mimpi yang aku dulu mimpi yang diceritakan kepada bapak? Apa tapi mimpinya?
Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Aku melihat ahada asyara kawkaba 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, bulan dan matahari. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka sujud kepadaku. Ini ternyata tafsirnya itu Allahu Akbar. Berpuluh-puluh tahun, katakan 80 tahun itu. Mungkin sudah tua, baru terjadi mimpinya itu. Hikmah tidak? Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita gak bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Lihat, terjadi berpuluh-puluh tahun, namun orang itu tetap bersabar. Nabi Yusuf tetap bersabar, tetap yakin. Nabi Yakub tetap yakin bahwasanya kelak akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Tidak pernah melupakan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ja'alani rabbi haqqan. Hari ini Allah Rabbku telah menjadikan mimpiku kenyataan. Wa qad ahsanani id akhrajani minas sijn. Kemudian Nabi Yusuf saking bahagianya disebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah mengeluarkan aku dari penjara. Wa ja'a bikum minal badr. Dan juga Allah lah yang telah mendatangkan kalian itu dari kampung, dari tempat yang jauh. Min ba'di an nazama asyaitanu baina wa baina ikhwati. Setelah syaitan, maka Nabi Yusuf marah kepada siapa? Syaitanlah yang telah memisahkan antara aku dan saudara-saudara. Nabi Yusuf menyalahkan siapa? Syaitan. Bukan menyalahkan saudara-saudara. Maka yang hari ini bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya masalah dengan saudaranya, sengketa dengan saudaranya, coba teladani kisah Nabi Yusuf. Gak pernah beliau nyalahin saudara-saudaranya. Syaitan yang disalahi, bukan mereka yang salah. Syaitan yang menjadi musuh kita itu. Manusia sebetulnya memiliki hati yang baik jika tidak diracuni oleh syaitan. Maka yang harus kita lakukan adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihindarkan dari segala tipu daya syaitan. Ikutilah, teladanilah Nabiullah Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, seorang bapa dan seorang anak yang beriman kedua-duanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan janji Allah, inna rabbi latifun lima yasha. Dan Allah Rabbku adalah yang maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Dan Dia maha mengetahui lagi, maha bijaksana. Selesai bisa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi memang ceritanya indah. Kenapa? Ya karena memang indah juga akhirnya. Enggak seperti cerita Fir'aun tenggelam, ya kan? Kaum-kaum yang lainnya disambar geledek, halilintar, banjir, macam-macam. Tapi Nabi Yusuf lihat ceritanya. Makanya rugi orang yang belum mendengar kisah Nabi Yusuf. Ya, kisah terindah kata Allah. Ya, ahsanul qasas bima auhayna ilaika. Ini adalah seindah-indah kisah yang kami wahyukan kepadamu di dalam Al-Qur'an. Wahai Muhammad. Barakallahu fikum. Semoga dengan cerita ini kita mendapat banyak pelajaran. Kita juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberikan keyakinan keteguhan bahwasanya setiap kehidupan, sesi kehidupan dalam kehidupan kita itu pasti ada hikmahnya. Maka bersabar seperti sabarnya Nabi Yakub alaihissalam dan seperti kuatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.